Yang pertama harus niat. Karena kunci sukses sebuah usaha itu pertama dia punya niat yang kuat untuk menjadi sukses. Menjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Itu yang Islam ajarkan. Dan itu sudah ditanamkan selama berabad-abad lamanya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Tidak ada orang yang main-main bisa sukses, itu nggak ada ceritanya. Jadi saran saya, pelajari dulu metode cara berjualan pulsa baru terjun untuk jualan pulsa. Jangan langsung, kamu bisa gagal jika begitu. Pertama, datangi konternya, konter terdekat nih. Jangan kejauhan, yang dekat aja. Ya, terus yang kedua itu jangan pakai modal itu kalau mau jualan pulsa. Nih rahasianya di sini nih. Kita cukup join partner, kita kerjasama nih, kita jualin pulsa orang itu aja udah lumayan tuh badinya. Coba kamu simak untuk selanjutnya ya. Selain tidak perlu modal untuk jualan pulsa, salah satu keuntungan dari joint partner dengan Glosir Pulsa itu adalah kamu punya stok pulsa yang tidak terbatas. Habis minta lagi, habis minta lagi. Kan sistemnya itu 1 minggu ditarik. Jadi kita storannya itu 1 minggu sekali. Enaknya itu di situ. Di sini kamu bisa jualan pulsa, token listrik, iuran PDAM, apapun yang berkaitan dengan pulsa itu bisa menghasilkan, dan itu keuntungannya luar biasa tuh sampai 10%. Jadi tekunin aja, yang penting yakin aja, itu kuncinya. Kesalahan paling mendasar dari pengecer pulsa kebanyakan adalah mereka terlalu pede dengan kemampuan mereka. Jadi kalau ada orang beli itu, mereka langsung mencatat, padahal kesalahan satu angka saja, 1 digit saja, ini pulsa udah nggak masuk. Kan gaib ini barangnya. Harusnya kalau penjual pengecer pulsa itu orangnya cerdas, dia itu cukup membawa pulpen, orang yang membeli itu disuruh nulis sendiri. Nanti kalau ada kesalahan, maka kesalahan itu murni dari orang yang membeli, bukan dari penjualnya. Begitu. Nah, kebanyakan itu kepedean ini penjual-penjual pulsa, sehingga mereka merasa udah bener. Kalau berdebat pun ya percuma, kan nggak ada buktinya. Beda kalau kita suruh penjual, si pembeli ini suruh naruh kertas ya, nulis sendiri angkanya. Kalau berdebat pun kita punya bukti, nih yang salah jenengan nih, jual punya nulis sendiri angkanya. Tapi kalau kita ngomong langsung nggak ada bukti, nggak suruh nulis, itu kalau salah nomor itu akibatnya kita yang rugi sendiri. Itu apa yang terjadi dari para pengecer pulsa, kesalahannya di situ. Sebenarnya keuntungan dari jualan pulsa ini cukup besar ya, bahkan lebih besar dari jualan rokok. Rokok itu paling cuma 5%, tapi keuntungan pulsa ini bisa hampir 10%. Jika seminggu saja kamu bisa menjual 1 juta pulsa, itu kamu dapat keuntungan 100.000 tuh. Bayangkan, itu gede banget itu. Kalau kita bisa memanage manajemen kita dengan baik. Tapi terkadang gini guys, banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan yang justru fatal, yang mengakibatkan akhirnya dia nggak mendapat keuntungan itu. Kunci kesalahannya di situ. Kesalahan-kesalahan fatal yang paling utama ya, yang saya lihat ini dari orang penjual-penjual pulsa ini, pertama yaitu tadi, dia itu salah ngirim nomor, itu paling banyak terjadi. Yang kedua, kesalahan yang paling utama, dia itu utangnya ini pulsa ini diutang-utangin. Udah tahu barang setoran diutang-utangin. Ini kan kalau pas setoran duitnya nggak ada, kan nombok ini. Nih kesalahannya di sini nih. Kita itu harus selektif tuh kalau ngutangin orang. Jadi jangan asal ngutangin orang, kita harus selektif. Ini mana yang bisa jadi langganan, ini mana yang orangnya sulit ditarik pulsanya. Itu emang bener, kalau orang sistem jualan pulsa di utang-utangin itu cepet gede ini tarikannya, itu bisa sampai 1 juta, bahkan 1 juta lebih. Tapi kan akibatnya ntar ini kita kesulitan sendiri kalau nggak punya modal ya, buat nombok ini di setoran ya. Terus kesalahan fatal yang ketiga adalah kita ini nggak kerasa kalau kita pakai sendiri tuh kadang-kadang. Ini banyak nih, pulsa itu kita pakai sendiri nggak kerasa, ini buat data, buat telepon nggak kerasa. Akhirnya keuntungan yang harusnya bulat 110%, akhirnya kita kepakai sendiri. Nah di situ banyak hal yang terjadi itu seperti itu, yang
kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh penjual pulsa. Kenapa mereka menjadi merugi? Insya Allah iya, saya bisa bilang gitu karena jualan pulsa ini pertama nggak memerlukan tenaga. Ini cuma memerlukan ketekunan aja dan konsistensi ya. Ini buat sahabat-sahabat di Bubble ya, yang ini bisa sangat-sangat banget tuh daripada kalian nggak ngapa-ngapain, nggak punya pengangguran, cuma mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ini bisa jadi solusi nih. Nih buat jualan pulsa ini nggak modal nih, jualan pulsa ini ada itu cuma join partner aja ya. Ini setiap minggu itu bisa ada masukan tuh minimal. Tapi kuncinya yaitu karena kalian difabel ya, kalau kekurangan dari difabel kan itu pada penarikan ya, penarikan ini tolong banget pulsa ini jangan diutang-utangin, usahakan untuk kontan bayarnya, terus berhati-hati menyimpan uang setoran agar nggak nombok begitu. Insya Allah di dunia ini jika Allah sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin, itu harus prinsip yang harus kita pegang ya. Ini kalau kita melihat dari jumlah keuntungan yang didapat dari penjualan pulsa 10% yang bisa sampai 10%, ini potensial untuk menjadi jutawan ini sangat luar biasa, ada ini terbuka. Ini kan tergantung orang-orangnya, tergantung pelakunya. Kalau pelakunya benar-benar bisa memanajemen dengan baik, terus dia itu punya banyak sekali koneksi, insya Allah dia bisa jadi sukses dan menjadi seorang jutawan. Seperti pepatah Jawa ya, kalau orang Jawa itu kalau laki-laki itu dulu itu pencapaian dari seorang laki-laki itu adalah harta tahta wanita. Ini adalah pencapaian dari kesuksesan seorang laki-laki. Sekarang enggak, ini pencapaian ini menjadi 4 sekarang, harta tahta wanita dan terakhir itu adalah kota. Nah ini sekarang itu menjadi 4 ya pencapaian. Jadi ini menandakan bahwa pulsa ini sudah menjadi istilahnya bagian hidup dari kebutuhan pokok hidup manusia. Harta tahta wanita dan sekarang tambah satu lagi yaitu kota. Itu yang betul. Jadi rumahmu bagus, hartamu banyak, istrimu cantik, HP-mu iPhone terbaru, kalau nggak ada kotanya buat apa? Buat ganjel pintu. Kita hitung-hitungan aja ya, misalnya kita seminggu itu paling rendah nih kita jualan pulsa bisa membuang pulsa 1 juta, itu keuntungannya 100.000. Kalau sebulan berapa tuh? Sebulan bisa dapat 400.000. Kalau setahun tuh bayangin tuh, itu banyak begitu, udah jutaan itu. Kamu bisa jadi jutawan tuh dari jualan pulsa, dengan catatan nggak usah jajan, itu maksudnya. Itu sini duit ini utuh, ini disimpan, itu kamu bisa jadi jutawan itu. Nah, gitu. Jadi yang penting itu pertama niat, semangat tuh, jangan menyerah itu ya. Yo, yang buat difabel betul, yo terus ini peluang usaha nih. Saya juga mau ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi di sini. Ini terkhusus untuk siapa saja ya, ini bisa jualan pulsa nih. Karena modalnya selain cuma join partner, ini kan modalnya cuma HP doang. Jadi bisa dilakukan siapa saja. Bahkan rekam difabel itu bisa, ini bisa sangat bisa sekali. Ini kan nanti kalau join partner kan sistemnya kan ntar itu dari glosirnya itu setiap minggu akan mengambil sendiri tagihan. Jadi nggak perlu susah-susah kita itu datang untuk menyampaikan mereka, nggak usah. Insya Allah semoga kalian sukses dan senang berkenalan dengan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.